Kakak kedua kamu sudah kenyang. Aku sudah mencoba segala cara dan tak terkalahkan. Hari ini aku mengaku kalah. Tentu saja akhir-akhir ini aku sedang beruntung. Beruntung? Ya. Suami keduaku akan segera menjabat di Departemen Keuangan. Tentu saja ini saatnya keberuntungan datang. Apakah suami keduamu sudah diterima? Kapan itu terjadi? Ada pemberitahuan resmi? Tidak ada. Tapi jawaban suami keduaku singkat dan tepat. Menjadi wakil direktur sangat cocok. Suami keempatku juga sangat berpengetahuan. Pasti Tuan Luo akan melihatnya dengan baik. Suami kelimaku sangat berilmu. Adalah pilihan terbaik untuk jabatan wakil direktur. Semuanya sangat berbakat tapi pekerjaan hanya ada satu. Jadi semuanya tergantung pada kebijaksanaan Tuan Luo. Besok kita akan tahu hasilnya. Itu hari terakhir. Ya, aku hampir lupa janji bermain catur dengan suami keduaku. Kakak ketiga aku pamit dulu. Tangan saya agak sakit. Saya akan menemui tabib untuk akupunktur. Karena mereka semua sudah pamit, saya juga tidak akan tinggal. Imping, bagaimana menurutmu? Tidak bisa melihat tapi bisa mendengar hari terakhir. Mereka sinua sangat mencintai suami mereka. Pasti akan kembali dan berusaha keras untuk mempersiapkan suami mereka. Mereka semua maju sementara putri tinggal di istana. Jika suami tidak terpilih, saya khawatir putri akan sangat sedih. Saya tahu betul kemampuan suami ketiga. Membuatnya terpilih lebih sulit dari mendaki langit. Tapi ketiga kakak dan adikku tidak segan-segan untuk suami mereka. Merendahkan diri, tidak peduli apapun. Dan jika saya hanya duduk diam, apakah pantas disebut istri yang baik? Tapi jika saya ikut-ikutan seperti mereka, bukankah itu sangat bodoh? Cinta itu memang sangat bodoh. Wajar jika putri mempersiapkan suaminya. Jika kamu tidak pergi ke Departemen Keuangan, kamu hanya akan menjadi penjual kain. Membungkus buku, berarti kalah. Mohon tunggu sebentar, putri ketiga. Hamba Luo Daoyuan menghadap putri kedua. Putri ketiga, putri keempat, putri kelima. Tuan Luo tidak usah berlebihan. Beberapa putri datang dengan maksud tertentu. Tuan Luo telah bekerja keras untuk negara. 4 putri dengan sengaja membawa hadiah dari berbagai tempat. Untuk menunjukkan rasa terima Hamba kasih. ini tidak berjasa, tidak layak menerima hadiah. Tuanku telah bekerja keras semalaman memeriksa kertas ujian. Tuanku hanya memilih yang terbaik untuk posisi asisten pengawas. Ini telah menguras tenaga tuanku. Tuanku ingin setiap orang ditempatkan sesuai bakatnya, mengenal dan menggunakan orang. Ini bukanlah hal yang mudah. Pejabat pengawas bertanggung jawab atas perhiasan kerajaan sangat penting. Tuanku Luo memang sesuai dengan namanya, tanggung jawabnya besar dan jalannya panjang. Ini hadiah kecil, mohon tuanku menerimanya. Sebagai pejabat kerajaan, hamba menerima gaji dari raja dan memikul kekhawatiran raja. Kejayaan dinasti Tang. Semua berkat kesetiaan dan integritas para menteri. Jika para pejabat hanya mencari keuntungan pribadi, saling memberikan keuntungan, dan menyalahgunakan kekuasaan, maka nasib dinasti Tang sulit dipertahankan. Posisi asisten pengawas hanya satu. Tetapi Sensiap menantu Karajan memiliki bakat amazing. Meskipun tidak terpilih, hamba yakin mereka pasti akan sukses. Lagi pula hamba sudah memutuskan siapa yang akan menjadi asisten pengawas. Pasti menantu kedua atau menantu keempat. Betapa ramainya. Menantu, kenapa kau di sini? Tuanku Luo memanggil hamba untuk berdiskusi. Hamba menghadap menantu ketiga Tuanku Luo. Semuanya, asisten pengawas yang baru adalah menantu ketiga Jin Duolu. Tidak mungkin. Menantu kedua jelas-jelas orang yang luar biasa. Menantu keempat juga sangat berbakat. Menantu kelima juga sangat berpengetahuan. Benar Tuanku Luo, apakah Tuanku tidak salah? Apakah hamba yang pertama kali disingkirkan? Benar menantu kedua, menantu keempat, menantu kelima. Meskipun mereka sangat menguasai kitab suci, sayangnya mereka hanya menyalin kata-kata, kurang memiliki pendirian. Benar menantu ketiga bukanlah orang yang luar biasa. Juga tidak berpengetahuan luas. Tetapi justru karena itu, dia memiliki keunikan tersendiri. Apa itu, hamba juga ingin tahu. Adalah api yang menyala dalam hatinya. Semuanya, menantu ketiga menggambar sebuah simbol trigram pada kertas ujian. Yaitu trigram ke-35 dari kitab perubahan api di bumi Jin. Trigram atas adalah api, trigram bawah adalah bumi. Trigram atas API melambangkan matahari, trigram bawah, bumi melambangkan tanah. Artinya matahari menyinari bumi, semua makhluk kembali. Artinya orang yang setia pada tugasnya akan dihargai dan dipromosikan mencapai kesuksesan.
Terima kasih atas apresiasi Tuan. Sang pangeran muda akhirnya tanpa ragu menyampaikan isi hatinya. Rejeki hilang emas jadi besi. Tanah dan air bisa membawa kemakmuran. Emas asli tak takut api. Hamba tersentuh oleh api semangat sang pangeran muda. Jadi hamba mempekerjakannya sebagai asisten kepala. Terima kasih atas apresiasi Tuan. Hari ini hamba mengundang sang pangeran muda untuk memberitahukan kabar baik ini. Dan juga untuk memberikan dokumen kantor kepala kepada sang pangeran muda untuk dipelajari. Agar pangeran muda memahami operasi harian kantor kepala. Kemudian hamba akan melaporkan ke istana. Setelah disetujui pangeran, muda bisa resmi menjabat. Selamat pangeran muda, usahamu membuahkan hasil. Selamat putri, keinginanmu akhirnya tercapai. Segera pangeran muda akan menjabat sebagai asisten kepala. Tentu akan sibuk dengan urusan resmi. Tapi hamba benar-benar ingin bersama pangeran muda mendaki Gunung Tai, menikmati laut awan, berwisata di Danau Barat. Asalkan bisa bersama putri. Meski embun malam berat dan matahari terbenam merah. Omong kosong. Bukan mulut anjing tak bisa keluarkan gading. Kita bisa dibilang tidak kenal sebelum bertengkar. Ingatkah kamu bagaimana kita pertama kali bertemu? Tentu saja aku ingat. Kamu si pemuda pucat brengsek. Lepaskan rakyat jelata. Yang mulai dulu yang salah. Bajingan rakyat kecil. Begitulah. Aku juga ingat pertemuan kedua di rumah makan. Jangan bilang lagu tinju putri itu membuatku jolok-olok seperti binatang buas. Lagu tinju pangeran muda juga membuatku malu. Tapi dalam setahun banyak hal berubah. Sekarang sudah ada lagu tinju kepala. Aku tahu menikahi putri ya menikahi putri. Aku yang memimpin, aku yang memutuskan. Memperkuat peran suami, tidak kalah lagi, tidak kalah lagi. Bagus sekali, begitulah. Pangeran muda, karena kamu suka memimpin. Kedepannya kamu yang ambil keputusan. Sepertinya tidak baik, lebih baik putri yang memimpin. Pangeran muda yang memimpin lebih baik. Kita buat kode rahasia nanti kalau bilang kode itu. Apapun keadaannya dimanapun, seberapa tidak masuk akal, seberapa tidak mau. Harus mendengarkan perkataan orang lain. Lebih baik disebut putri nakal. Putri tidak nakal lagi. Benar juga, Sumayang bodoh. Suami yang cerdas dan gagah. Sama sekali tidak bodoh. Putri, tahukah kamu perkataanmu itu sangat memalukan. Ayo cepat pegang tanganku, pegang erat-erat. Ini baru benar. Aku tahu keluarga Jin kita akhir-akhir ini ada perselisihan. Seharusnya keluarga hidup rukun. Daripada ada rasa tidak enak, lebih baik terbuka. Cukup terus-terusan, kamu tidak punya toleransi. Aku sudah lama menahanmu. Kamu yang rendah diri jadi sombong, aku sudah muak. Aku yang muak atau kamu yang muak? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa, malah merusak jika saat ini ibu menyerahkan toko Jianjin padamu. Bukan berantakan. Karena kamu tidak suka padaku, aku tidak suka padamu. Lebih baik pisah rumah, pisah rumah. Tidak boleh pisah. Siapa yang bilang pisah rumah berarti tidak menghormati leluhur? Siapa yang bilang pisah rumah berarti cucu yang tidak baik, anak yang tidak berbakti? Nenek masih ada, kamu bilang mau pisah rumah. Apakah kamu ingin membuatnya marah? Duofu, aku beritahu kamu. Meskipun aku mati, tidak boleh pisah rumah. Kakak, kamu dengar tidak? Kamu masih bicara kamu membantu orang lain merebut hartaku. Kamu punya kemampuan, takut apa direbut baru bisa direbut. Kamu punya kemampuan, kamu pernah susah. Kamu pernah membantu toko menghasilkan uang aku. Jika bukan keluarga Jin yang membesarkanmu, jika bukan putri yang menjadikanmu suami, kamu sudah mati kelaparan di jalanan. Bilang aku tidak punya kemampuan kamu. Kakak kedua suami duduk. Duofu, kamu diam. Kakak, apakah kamu ingin membuat kakak kedua marah baru tenang? Cukup, kalian jangan terus-terusan menyuruh suamiku diam. Apa aku salah? Dia yang meminta uang pada keluarga Jin. Dia yang menjadi beban keluarga Jin. Kamu jangan tidak berusaha lalu marah-marah. Jika kamu punya kemampuan, tidak akan berkali-kali membuat kesalahan. Seluruh keluarga berusaha membantu dan memikirkanmu. Tetapi kamu menganggap orang baik sebagai pencuri, kamu memarahi suamiku. Kapan giliranmu bicara di sini? Kamu adalah kakak ipar malah memarahi kakak kandung. Tentang senioritas saya yang lebih tua, kamu yang lebih muda. Saya belum selesai bicara, beraninya kamu menyela. Kalian jangan bertengkar. Asi katakan yang adil, katakan. Sebenarnya mereka benar. Kamu benar-benar memberontak. Asi adalah orang kita, bukan urusanmu untuk memarahi. Anjing mengandalkan tuannya, anjing apa yang tidak enak didengar. Sekarang sedang membahas masalah, bukan bertengkar. Kakak ipar, jangan menambah masalah ya. Kamu juga memarahi saya. Tentang senioritas, kamu sendiri yang bilang kakak ipar kedua. Kakak ipar kedua, jangan marah. Semua orang ingin menyelesaikan masalah. Dan kamu malah menambah masalah seolah ingin dunia kacau. Kamu hanya pelayan, kamu memarahi istriku, diam. Hal ini jelas kamu yang salah, kamu pici keras kepala. Kamu bilang apa? Bilang kamu keras kepala. Katakan lagi. Keras kepala.
Kamu berani. Kamu menyerang putri adalah kejahatan berat harus dihukum mati. Lihat jadi lengket adonan terlalu tebal. Kakak ipar cepat buat lagi. Suami bantu kakak cepat pergi. Tidak boleh pergi. Memukul putri kejahatan besar harus dihukum mati. Putri mohon kasihan. Saya sebagai pelindung kiri kanan Jin Feng Chao Huang, medali emas dari Taifei Situ Yinping. Tugas saya, harus melaporkan kejahatan Jin Duofu menyerang putri. Laporkan kepada kaisar menantu kedua. Duofu hanya salah langkah tiba-tiba ceroboh. Kakak ipar kedua kakak tidak bermaksud tidak hormat. Hanya karena marah tidak melihat dengan jelas. Lihat dia sudah sangat menyesal. Orang sendiri kakak ipar kedua tidak akan mempermasalahkan. Kecelakaan sulit dikatakan. Apalagi Duofu hanya kesalahan tidak sengaja. Semangat keluarga Jin benar-benar bersatu. Paman kamu lihat begitu kamu berbuat salah. Ibu kedua adik ketiga. Semua tidak mempedulikan masa lalu dan memohon untukmu. Ini adalah darah lebih kental dari air ikatan keluarga yang erat. Juga membuktikan mereka semua tulus padamu. Selalu daging tidak terpisah dari kulit. Saudara bersatu kekuatan mereka memotong emas ini adalah ajaran leluhur keluarga Jin. Paman kamu harus mengingatnya. Kakak ipar sudah tidak marah lagi, tidak akan menuntut. Tidak marah tidak menuntut. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Cepat Putri. bangunlah,